Setelah sempat diragukan karena ditahan imbang 2-2 oleh Jepang di laga pembuka grup F, skuad asuhan Ronald Koeman langsung mengamuk. Tidak tanggung-tanggung, Swedia yang sebelumnya membantai Tunisia 5-1, kali ini justru menjadi bulan-bulanan De Oranje dengan skor telak 5-1 di Stadion Houston. Kemenangan ini tidak hanya membawa Belanda ke puncak klasemen sementara grup F, tapi juga memecahkan sebuah rekor bersejarah yang sudah bertahan puluhan tahun di Piala Dunia. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas penampilan gila timnas Belanda hari ini, rekor luar biasa yang baru saja mereka pecahkan, performa individu pemain seperti Cody Gakpo dan Brian Brobby yang sedang on fire, serta bagaimana peluang mereka di laga pamungkas grup melawan Tunisia nanti. Pastikan kalian nonton sampai habis, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update seputar sepak bola dari channel ini. Mari kita mulai dari highlight utama hari ini. Pertandingan melawan Swedia adalah laga yang wajib dimenangkan oleh Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Koeman mempertahankan starting line-up intinya dengan mempercayakan Bart Verbruggen di bawah mistar gawang dan kuartet pertahanan solid Denzel Dumfries, Jan-Paul van Heck, Kapten Virgil van Dijk, serta Mickey van de Ven. Dan hasilnya, Belanda tampil mendominasi sejak peluit babak pertama dibunyikan. Di saat banyak yang memprediksi laga akan berjalan alot, striker tangguh Brian Brobby langsung membungkam kritik. Pada menit kelima, berawal dari skema serangan cepat, Brobby berhasil memecah kebuntuan. Tidak berhenti sampai di situ, hanya berselang 12 menit, tepatnya di menit ke-17, Brobby kembali mencatatkan namanya di papan skor. 2 gol cepat ini benar-benar meruntuhkan mental barisan pertahanan Swedia yang dipimpin oleh Victor Lindelöf. Masuk ke babak kedua, Swedia mencoba bangkit, namun Belanda justru semakin beringas. Adalah bintang Liverpool, Cody Gakpo, yang mengambil alih panggung. Gakpo mencetak 2 gol beruntun di menit ke-47 dan ke-54, menunjukkan penyelesaian akhir yang begitu dingin dan mematikan. 4 gol tanpa balas membuat seisi Stadion Houston bergemuruh. Swedia sempat mendapatkan angin segar lewat gol hiburan dari Anthony Elanga di menit ke-59. Namun, masuknya pemain-pemain segar dari bangku cadangan seperti Crescencio Somerville dan Memphis Depay membuat serangan Belanda tidak mengendur. Puncaknya, di penghujung laga tepatnya di menit ke-89, Crescencio Somerville yang masuk menggantikan Doniel Malen sukses mengunci kemenangan telak Belanda menjadi 5-1. Sebuah pertunjukan sepak bola menyerang khas total football yang sangat menghibur. Kemenangan 5-1 atas Swedia ini bukan sekadar 3 poin biasa. Tahukah kalian bahwa hasil ini resmi membuat timnas Belanda menorehkan tinta emas dalam sejarah Piala Dunia FIFA? Dengan kemenangan di Houston ini, timnas Belanda kini mencatatkan rekor 14 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di waktu normal maupun perpanjangan waktu pada putaran final Piala Dunia. Berdasarkan catatan statistik, kekalahan terakhir De Oranje di waktu normal Piala Dunia terjadi pada babak final Piala Dunia 2010 saat mereka takluk dari Spanyol lewat gol Andres Iniesta. Ingat, kekalahan adu penalti seperti saat melawan Argentina di Qatar 2022 secara statistik resmi FIFA dihitung sebagai hasil imbang. Rekor 14 laga tanpa kalah ini sungguh luar biasa karena resmi melampaui rekor legendaris yang sebelumnya dipegang oleh timnas Brasil. Generasi emas Brasil yang dipimpin oleh Pelé sempat mencatatkan 13 pertandingan tanpa kekalahan secara berturut-turut antara Piala Dunia edisi 1958 hingga 1966. Bayangkan, butuh waktu puluhan tahun bagi sebuah tim untuk bisa menyamai dan akhirnya memecahkan rekor impresif tersebut, dan tim itu adalah Belanda asuhan Ronald Koeman. Ini membuktikan bahwa meskipun Belanda sering dijuluki juara tanpa mahkota karena 3 kali kalah di final, mentalitas bertanding mereka di fase grup hingga babak knockout sebenarnya adalah salah satu yang paling konsisten di dunia. Lalu, apa rahasia di balik performa gila Belanda hari ini? Jawabannya ada pada kejeniusan Ronald Koeman dan kedalaman skuad yang sangat merata. Setelah ditahan imbang Jepang, Koeman sempat mendapat tekanan dari media, namun ia tetap tenang dan percaya pada sistemnya. Keseimbangan di lini tengah menjadi kunci. Trio Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tijani Reinders mampu mendikte tempo permainan dan memotong jalur distribusi bola Swedia. Selain itu, rotasi dan keputusan pergantian pemain Koeman berjalan sangat mulus. Saat Swedia mulai agresif menyerang di pertengahan babak kedua, Koeman langsung memasukkan Teun Koopmeiners dan Guus Til untuk menyegarkan lini tengah
serta menarik keluar Brian Brobby untuk memberikan menit bermain bagi Memphis Depay yang baru pulih dari cedera. Kehadiran Memphis Depay tentu menjadi angin segar. Sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda, kembalinya Depay ke performa terbaiknya akan membuat lini serang Belanda semakin menakutkan di sisa turnamen. Ditambah lagi, pemain pelapis seperti Crescencio Summerville juga membuktikan bahwa mereka siap mencetak gol kapan saja jika dibutuhkan. Kedalaman skuad seperti inilah yang dibutuhkan untuk melaju jauh di turnamen padat sekelas Piala Dunia yang kini diikuti oleh 48 negara. Kini, Belanda memimpin klasemen grup F, namun perjuangan belum selesai. Pada tanggal 26 Juni atau 4 hari dari sekarang, mereka akan terbang ke Missouri untuk melakoni partai pamungkas fase grup melawan wakil Afrika, Tunisia, di Kansas City Stadium. Berdasarkan jadwal, laga ini akan digelar pada pagi hari pukul 06 WIB. Meskipun di atas kertas Belanda jauh lebih diunggulkan, mereka pantang meremehkan lawan. Tunisia yang baru saja dibantai Swedia 5-1 di laga perdana pasti ingin memberikan perlawanan maksimal demi harga diri. Bagi Belanda, laga ini akan menjadi kesempatan emas bagi Ronald Koeman untuk melakukan rotasi pemain, mengistirahatkan pemain-pemain pilar seperti Gakpo, dan menghindari risiko cedera atau akumulasi kartu kuning sebelum memasuki babak 32 besar. Melihat tren positif ini, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini akhirnya akan menjadi tahunnya Belanda? Apakah kutukan runner-up akan terhenti di Amerika Utara? Nah, itu dia ulasan lengkap tentang kemenangan spektakuler timnas Belanda atas Swedia dan rekor bersejarah yang baru saja mereka ciptakan hari ini. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bola? Apakah permainan menyerang total football ala Ronald Koeman ini cukup untuk membawa trofi Piala Dunia pertama bagi De Oranje? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.